Kapan Bapak bermain untuk Persib, Pak? 7980 lah. Ya, lu kan tidak ada seniornya tahu. Itu kenapa Bapak main bolanya di luar Bandung? Oke, santai. Kalau boleh tahu Pak, Bapak di Persib Bandung berposisi sebagai apa, Pak? Dari awal junior sampai senior dan di gelandang. Mungkin tubuhnya kecil ya. Biar banyak lari aja. Ya, terus pensiunnya tahun berapa Pak? Liga 7 tuh Pak, Liga 7 2003 ya? 2003 ya? Ketika Bapak bermain untuk Persib, kejuaraan apa saja yang telah didapat gelarnya Pak? Kalau di Persib itu Persib Junior tahun 7980 juara 3. Persib oh itu dulu lah, itu dua jadi bawahnya 94 sama 95 terus Brunei 8 itu di Brunei. Pada era Bapak siapa saja yang jadi rekan Bapak yang akrab di Persib? Banyak. Bapak itu orangnya jauh banyak bisa disebut salah satu banyak coba pada saat itu tim apa yang menurut Bapak cukup takut untuk dihadapi pada saat itu? Zaman-zaman perserikatan ya, Persebaya. Oh iya Pak, apakah Persib pada era itu masih bermaterikan pemain lokal? Bagaimana dengan tim yang lain? Persib pada saat itu benar-benar lokal atau pemain-pemain yang ada di klub Persib. Jelas Persib itu pada saat itu pembinaannya. Jadi bagaimana menurut pendapat Bapak dengan sekarang banyaknya pemain asing di tim Persib? Ada plus minus. Jadi plusnya mungkin pembelajaran buat lokal yang transfer daya karakter profesional sekarang kita bandingkan Persib yang dulu dengan Persib yang sekarang. Sekarang Persib kenapa tidak bisa meraih gelar juara? Padahal materi pemain bagus, istilahnya pun memadai, keuangannya pun bisa disebut sangat berada. Bagaimana menurut Bapak? Sepak bola itu kan kompleks ya. Tidak serta-merta bisa juara. Tidak biasanya Real Madrid ya. Uang barang. Yang jelas di sepak bola itu kenapa dulu itu kita pada pakai mobil finansial yang lainnya kita mengatasi tembus. Sekarang di era profesional kita tidak boleh menyalahkan. Di era profesional dulu jadi boleh berjalan. Nah ini eranya lain ya. Sudah profesional. Cuma yang harus kita bersama. Jadi walaupun misalnya kita gajinya 500 terus antara tapi gajinya 20 juta jadi diambil penilaian manajemen karena misalnya orang kemampuannya tapi kemampuannya juga ada. Nah yang obligasi ya
ITB juga ada katanya. Di TV di atas ada barang. Di tengah juga ada Ciwasra, ada Umi. Sekitarnya Semai, daerah Semai. Banyak sih. Pernah mengasih pemain itu. Saat ini masih duluan. Masih Umi yang duluan. Bisa. Sukses. Ayo ke cabang mas. Tapi mau ke cabang dulu. Dias kan dari Setia ya. Terus Agung itu dari Udi juga. Pertanyaan terakhir Pak, apa saran Bapak agar Persib dapat bermain baik lagi dan berprestasi seperti dulu pada era Bapak? Itu kebersamaan. Mereka harus mau mengakui arti profesionalisme itu. Arti profesionalisme itu. Kita dibayar, kinerja kita yang harus ditingkatkan. Kecemburuan gitu, kecemburuan. Jadi harus profesionalisme ini. Nah, berharap era ini mau nggak mau kita harus menghadapi era ini. Jadi kita bolehlah kita mengenang terus ke belakang, nostalgia lagi boleh. Tapi di era globalisasi ini profesionalisme mau nggak mau harus ditingkatkan. Mungkin kuncinya itu pemainnya satu sama lain, pengurus harus mau saling memahami. Ya, dan terima kasih Pak, wawancara cukup segitu aja. Terima kasih atas waktu luangnya Pak. Assalamualaikum. Jadi kesimpulan dari wawancara ini adalah permasalahan di dalam kubu Persib adalah ketidakkolektifan antara para pemain. Nah, agar permasalahan itu usai, harus ada kebersamaan dan keprofesionalan dalam pengurusan tim Persib. Terima kasih.